Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas beberapa hal terkait dengan mata pelajaran kita, yaitu adalah prakarya. Dan semoga apa yang Pak Guru bahas ini bermanfaat untuk kalian. Dan silakan kalian simak video atau slide pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan bangsa. Kemudian yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir adalah dapat merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak dengan daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kerajinan bahan lunak ini. Kita mulai dari pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak tentunya. Adapun prinsip kerajinan bahan lunak yang pertama adalah menurut praktiknya. Kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip diantaranya, yaitu adalah merupakan keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Tentunya yang namanya keterampilan teknik ini membutuhkan teknik-teknik tersendiri atau teknik-teknik khusus di dalam pembuatan kerajinannya. Kemudian yang ketiga, itu bersifat kedaerahan atau tradisional. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Kemudian yang kedua, menurut manfaatnya. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama, merupakan kelengkapan busana. Sebagai contoh adalah kalung atau gelang atau bros dan lain sebagainya. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh adalah di sini mungkin kotak tisu. Ini merupakan kelengkapan suatu benda. Kemudian kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, sebagai contoh, air mancur berbentuk kodok. Nah, ini biasanya yang punya kolam ikan. Yang berikutnya adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Karena begitu banyaknya ritual upacara keagamaan di Indonesia ini, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap beraneka ragam kerajinan yang digunakan di dalam kegiatan upacara. Kemudian yang ketiga adalah menurut prinsip kebermanfaatan kerajinan. Yang pertama adalah menambah keindahan
Kemudian yang berikutnya adalah memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga adalah menjadi persyaratan pemakaian. Kemudian yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Kemudian dibuat khusus sesuai benda aslinya atau merupakan duplikat atau duplikasi dari benda lainnya. Dan yang terakhir di sini sebagai bagian dari karya seni. Ini adalah beberapa prinsip kebermanfaatan kerajinan. Kemudian beberapa jenis karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu banyak jenisnya. Di antaranya di sini ada namanya kerajinan bahan lunak yang berasal dari alam. Kemudian ada juga kerajinan bahan lunak buatan. Apa sih sebenarnya kerajinan bahan lunak alam? Kerajinan bahan lunak alam adalah untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga dilakukan secara alami dan tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan lainnya. Nah, sebagai contoh di sini adalah tanah liat. Apa itu tanah liat? Tanah liat ini memiliki karakter. Tanah liat ini memiliki warna yang sangat beraneka ragam, tetapi semuanya merupakan natural tanah, yaitu adalah coklat. Namun pada kenyataannya, tanah liat ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware, atau lebih ke hitam atau keabu-abuan. Sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai kepada 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Maka tanah liat ini harus dilakukan pembakaran. Dan tanah liat, kerajinan yang bersumber dari tanah liat itu biasanya disebut dengan keramik. Campuran tanah liat diantaranya adalah air. Kemudian pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tingkat tinggi hingga 1300 derajat Celcius, dan dapat pula hanya dibakar biskuit yang suhunya hanya mencapai 900 derajat Celcius, kemudian bisa dilakukan pewarnaan. Sebagai contoh di sini beberapa jenis warna tanah liat. Yang kedua, kerajinan bahan lunak yang berasal dari alam adalah kulit. Kulit ini memiliki karakter tersendiri. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Dan biasanya kulit ketika dibakar akan berbau sate. Nah, ini enak nih, rasa sate nih. Kulit biasanya tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulitnya. Sebagai contoh di sini ada kulit sapi, kulit kambing yang sudah diolah sedemikian rupa, kulit bison, kulit kuda, dan kulit rusa. Kemudian yang berikutnya adalah getah nyatu. Nah, ini adalah yang berasal dari alam. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna alami. Jika ingin dibentuk, getah ini harus dimasak terlebih dahulu agar getah itu bersifat lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Nah, ini contohnya getah nyatu, dan masyarakat yang membuat kerajinan dari getah nyatu ini ada di Kalimantan. Kemudian yang berikutnya di sini ada namanya furklay. Apa itu furklay? Furklay berasal dari adonan tepung
yang dibuat hingga kalis dan mudah dibentuk. Forklay ini bisa kita dapatkan di rumah dengan kita mengadon tepung dicampur dengan air, kemudian kita olah sampai kalis dan kita warnai. Kerajinan dari forklay tidak tahan air. Forklay akan mudah rusak, pada dasarnya terbuat dari tepung. Pewarnaan forklay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau pewarnaan sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Ada beberapa warna forklay yang sudah diolah. Kemudian yang berikutnya adalah bahan kerajinan lunak buatan. Tadi yang berasal dari alam, sekarang yang buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Yang pertama di sini ada namanya polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin di sini memiliki ciri-ciri yang cukup sempurna, yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Nah, sebagai contoh di sini polimer clay dan yang ini adalah plastisin. Fiberglass. Fiberglass ini memiliki tekstur yang cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan sangat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, sebagai contoh fiberglass. Nah, ini adalah bahan campuran untuk fiberglass. Kemudian yang berikutnya, bahan lunak buatan, ada namanya lilin dan parafin. Kalian sudah tahu dan bisa kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian di rumah, terutama ketika mati lampu, biasanya kita akan mencari lilin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin ini biasanya dilakukan dengan cara cetak atau dicor. Pewarnaan dilakukan saat lilin itu mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita membuat kerajinan dari lilin. Sebagai contoh di sini lilin yang bisa kita gunakan, parafin. Yang berikutnya adalah gips. Gips biasanya adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Nah, ini bisa kalian temukan di hiasan-hiasan dindingnya atau di plafon, biasanya itu ada. Kemudian pewarnaan gips biasanya setelah produk ini jadi atau gipsnya ini mengering. Gips itu mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Sebagai contoh, ini adalah gips padat dan ini adalah dalam bentuk bubuk. Yang berikutnya ada sabun. Sabun ini tidak asing bagi kita dan biasanya kita gunakan setiap harinya, terutama yang doyan mandi. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti forklay. Sabun yang didiamkan biasanya akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat menjadi adonan. Contoh,
Berikutnya di sini kita akan melihat bagaimana sih proses produksi kerajinan bahan lunak itu sendiri. Ada beberapa syarat. Yang pertama, kerajinan itu memiliki kegunaan atau dikenal dengan istilah utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis. Artinya, dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Kerajinan yang kita buat itu harus memiliki manfaat, memiliki fungsi. Kemudian kerajinan harus memiliki kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah kerajinan namun tidak memberikan kenyamanan bagi pemakainya atau yang menggunakan. Kemudian keluasan atau fleksibel. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Nah, jadi jangan sampai kita membuat suatu kerajinan dengan bentuk dan wujud tidak selaras dengan nilai guna benda tersebut. Kemudian yang keempat di sini adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Ini yang perlu kalian catat, perlu kalian ingat. Jadi benda kerajinan yang kalian buat jangan sampai dapat membahayakan orang lain. Dan yang terakhir, itu harus memiliki nilai keindahan atau estetik. Benda yang indah biasanya memiliki daya tarik yang lebih bila dibandingkan dengan benda yang biasa-biasa saja. Proses perancangan. Proses perancangan yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah kita tentukan bahan yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita tentukan bahan yang akan kita gunakan, kita cari ide dari berbagai sumber. Mungkin dari melihat alam-alam sekitar, atau mungkin melihat dari internet atau sumber-sumber lainnya. Kemudian berikutnya kita buat sketsa, jadi gambarnya mungkin bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita tentukan sketsa yang mana sih yang terbaik yang akan kita gunakan. Kemudian kumpulkan alat dan bahan. Kemudian pembuatan produk. Maka di sini kita action bagaimana cara membuat produk tersebut. Kemudian setelah produk jadi, kita evaluasi, kemudian kita uji coba produk. Dan yang terakhir, kita akan melakukan revisi terhadap produk yang sudah kita hasilkan. Demikian materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.